Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembahasan kali ini yang kita bahas adalah adab ketika kita berdoa. Kita seringkali di dalam berdoa lupa atau tidak mengindahkan bahwa sebenarnya di dalam berdoa itu ada yang namanya adab. Seringkali kita melalaikannya dan tidak menganggap itu hal penting karena cuma adab gitu ya. Padahal ketika kita beradab dalam berdoa itu bisa menjadikan doa juga cepat istajabah atau dikabulkan. Di dalam keterangan diterangkan bahwa doa itu mempunyai waktu-waktu yang mulia. Doa ditempatkan pada waktu-waktu yang mulia, di mana waktu yang sesuai keterangan itu mulia. Salah satunya adalah bainal adzan wal iqamah. Di antara adzan dan iqamah sudah banyak keterangan. Di sana diterangkan bahwa waktu yang mustajabah termasuk waktu tersebut. Selain itu, waktu sahur atau sepertiga malam, di dalam keterangan itu sepertiga malam yang akhir. Waktu sahur atau sepertiga malam yang terakhir biasanya orang itu lagi enjoy lagi enak-enaknya tidur terlelap, dimana seorang hamba ketika dia bangun atau dia lagi belum tidur, disitulah dia mencari waktu-waktu yang mustajabah. Umumnya seorang hamba pada tidur dan lalai akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi pada waktu tersebut banyak sekali orang, tidak hanya satu dua, yang menghambakan dirinya langsung bermuajahah, langsung menghadap dalam keheningan malam. Di dalam kesunyian malam dia mencurahkan, dia menghambakan diri untuk meminta pertolongan, meminta petunjuk, meminta apapun hajat atau kebutuhan dia, baik kebutuhan dunia maupun kebutuhan akhirat. Lebih-lebih yang dibutuhkan adalah kebutuhan akhirat, jangan hanya kebutuhan dunia. Karena apa? Kalau kebutuhan dunia tetap kita meminta, akan tetapi kebutuhan akhirat itu lebih penting. Bukannya lebih penting terus kita meninggalkan dunia, tidak, tapi kita harus seimbang. Tetapi yang kita prioritaskan adalah ibadah untuk akhirat kita. Itu ketika waktu-waktu mustajabah termasuk waktu sahur atau sepertiga malam yang terakhir. Kira-kira ya jam berapa ya? Jam 2 atau jam setengah 3 lah, sampai fajar itu ya, sampai sebelum subuh, sampai terbitnya fajar. Itu waktu-waktu yang mustajabah. Itu adab-adab ketika berdoa. Kita tahu tempatnya, kita tahu waktunya, dan kita tahu keadaannya. Itu tadi waktu.
yang termasuk mustajabah bainal adzan wal iqamah baina sepertiga malam yang terakhir. Itu ketika harian atau setiap hari kita menemui waktu tersebut. Bahkan ketika bainal adzan wal iqamah 1 hari sampai 5 kali. Tetapi kalau waktu malam ya sehari semalam kita menemui satu waktu, yaitu sepertiga malam yang terakhir. Tiap hari kita menemui. Itu tergantung pada kita mau berusaha, mau bersungguh-sungguh untuk mencari waktu asyarifah atau waktu yang mulia tersebut. Dilanjutkan, selain waktu, kita masuk pada pembahasan yaitu keadaan seorang hamba yang lagi berdoa atau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dia dalam keadaan punya wudhu atau lagi suci dari hadas dan najis. Itu ada berdoa. Kita menghadap kepada hamba yang suci loh. Kita menghadap kepada hamba yang suci, bukan kepada siapa-siapa, bukan kepada manusia biasa loh. Kalau pada manusia biasa ya umumnya kita menghadap apa adanya. Padahal kalau kita tahu, kita kalau menghadap kepada atasan, seumpama kita menjadi bawahan atau kita menjadi karyawan, menghadap seorang pimpinan atau seorang presiden lah, kita mesti mempersiapkan diri bersih, kita harus berpakaian rapi, minyak wangi dan lain sebagainya. Masa kita mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tidak suci? Padahal suci mudah sekali diciptakan atau dibuat ya. Kalau kita lagi najis, kita bersihkan sesuai dengan koridor atau kriteria cara menghilangkan najis. Kalau kita lagi berhadas kecil ya cukup dengan wudu. Kalau kita berhadas besar, kita dengan mandi besar. Atau mungkin ketika kita tidak menemui wudu, kita bisa bertayamum, atau tidak menemui air maksudnya, kita bisa bertayamum dan menggunakan debu yang suci. Atau kita mandi besar tidak ada air, kita menggunakan tayamum sesuai dengan tata cara dan aturannya. Itu keadaan seorang hamba yang lagi berdoa, adabnya dia harus suci. Ini yang kita bahas suci secara zahir ya. Kalau secara batin ya dikembalikan ke pribadinya masing-masing. Nggak bisa kita tahu dia itu bersih apa enggak, kita bersih sendiri apa enggak. Yang tahu ya kita sendiri, kita bersih secara batinnya apa enggak. Yang penting kita zahirnya dulu. Adab berdoa kepada Allah SWT adalah zahirnya. Itu setelah kita beradab secara zahir, yaitu dengan cara berwudu dalam keadaan suci, berarti kita sudah siap. Kalau kita lanjutkan adab selanjutnya yaitu menghadap ke kiblat. Ini kita jika mampu dan dalam keadaan tidak darurat. Contohnya kalau kita berdoa, posisi kita di dalam kendaraan, ya kita tidak usah terlalu mementingkan arah kiblat. Dimanapun kita, kalau kesulitan ya kita tidak usah mementingkan. Kalau masih mampu untuk menghadap kiblat, wah kita usahakan. Tapi ketika kita tidak mampu, tak usah mementingkan. Dimanapun tempat, dimanapun waktu, ketika kita berdoa, insya Allah Allah itu maha mengabulkan. Seperti dalilnya yaitu ud'uni astajib lakum. Allah itu menyuruh kita berdoa dan Allah akan mengabulkan dan tetap mengabulkan. Tapi kapan dan di mana dan apa dan bagaimana caranya Allah mengabulkan dan mewujudkannya, itu wallahu a'lam, Allah yang tahu, sesuai dengan kebutuhan kita. Kita semuanya tidak ada yang tahu. Kalau kita tahu enak, selama kita doa
hari ini kita doa, oh 1 minggu dikabulkan, berarti siap-siap. Dari 1 minggu kemudian kita yang kita minta kita tagih, atau wah itu bakal wujud, enak itu kalau secara akal-akalan manusia ya. Tapi Allah tidak. Allah tahu seketika itu dikabulkan bisa, menit itu, detik itu pun bisa, dan kapanpun dikabulkan kita tidak tahu. Tapi yang penting kita yakin itu dikabulkan. Itu sekilas tentang adab berdoa.